Pemerintahan Pak Prabowo berhati-hati dalam membuat satu proyek. Betul. Jangan sampai mengulangi kasus kereta cepat dan juga IKN. Dugaan korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS mencuat ke publik. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menilai dugaan korupsi tersebut layak diselidiki. Yudi juga mendorong KPK segera melakukan penyelidikan. Anda menilai bahwa ini ada indikasi korupsi? Indikasi kan? Iya. Yakin. Yakin? Nah sekarang... Dan ini layak diselidiki? Layak lah. Sekarang mengapa saya yakin? Kita tahu bahwa suatu kasus korupsi itu tidak dilakukan dengan sengaja. Dia pasti ada yang namanya perencanaan. Ya, apa yang terjadi ya di saat akibatnya itu sebenarnya sudah ditentukan dari awal. Pengamat ekonomi Antoni Budiawan juga berpandangan ada pemufakatan jahat dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Artinya yang sekarang terjadi adalah diubah belakangan. Diubah belakangan. Artinya ini kamuflase. Iya, artinya itu bahwa ini awalnya aja Anda menangkan, nanti kita rubahlah, nanti saya kasih jaminan lah, kan begitu kan? Artinya dalam bahasa hukum ada pemufakatan jahat. Tidak pada saat desolen, tetapi kemudian temponya berikutnya. Dalam perjalanannya ada perubahan. Proyek kereta cepat dibangun di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kereta cepat Jakarta-Bandung kini menimbulkan polemik karena utang membengkak yang mencapai 116 triliun rupiah. Tim Liputan AI. Masih APBN gimana Pak? Tanggapannya bus yang sekarang tidak pakai APBN gimana Pak? Bus Pak, kereta cepat Pak, gimana Pak tanggapannya Pak? Sekarang kan udah nggak pakai APBN, Pak. Harapan untuk Pak Kutana Pak? Ini Pak Jokowi ditanya senyum aja ya? Iya senyum. Ya kalau senyum tuh artinya, banyak artinya sih. Banyak artinya sih memang. Bisa iya, bisa juga. Kok nanya itu sih? Iya. Lah bukan urusan saya. Urusan saya lagi. Saya udah kelar. Kan saya udah kelar. Iya. Loh, itu kan kebijakan. Loh, gitu aja lah. Kita kan Bapak yang mencet tadi tuh. Mencet sirenenya. Jadi pada saat peresmian terlihat banyak influencer ya, ada Raffi Ahmad juga ya. Benar tadi. Ada Raffi Ahmad. Emang nih influencer tuh selalu mengiringi program-program baru Pak Jokowi ya. Jadi proyek-proyek besar. Waktu IKN, para influencer Raffi Ahmad CS tuh naik pesawat Garuda ke IKN, kemudian ke sana nginep di kemah, kemudian mereka diwawancara, kemudian mereka bilang ini IKN luar biasa hebat, harus kita dukung. Suasananya adem, enak, airnya bersih. Dia lupa bahwa kalau ada presiden, airnya memang disiapin. Lampunya juga terang, ya lampu juga disiapin, jangan sampai mati listrik. Terus, ini enak kok cuacanya gitu. Ya, karena kan Anda cuma sehari, bro. Kalau mau tiap hari di situ ya. Kalau mau di sana, 2 bulan ya di sana gitu. Jadi, sehingga publik terpengaruh kan, influencer ini. Jadi, nah begitu sekarang mangkrak, ya udah nggak jelas tuh kemana itu. Jadi, terus kalau influencer bertanggung jawab juga, Anda berhati-hati juga kalau terima tawaran proyek atau apa gitu. Sekarang udah kayak begini gimana? Termasuk yang kereta cepat juga tuh. Ada tuh artis yang, wah rumah saya di Bandung nih, mantap tuh kereta cepat tuh enak, sampai 1.111 kilometer, dengan bangganya. Begitu sekarang dipermasalahkan, nggak tahu tuh kemana orang-orang itu, ngilang aja tuh udah. Tapi ya udahlah namanya juga. Iya emang begitulah ya. Tapi ya ini jadi satu pelajaran juga ya Mas Gaib ya, bahwa memang kita juga tidak bisa terlalu euforia terhadap satu hal gitu. Jadi harapannya buat Pak Prabowo nanti ya, kalau ada proyek-proyek yang kelihatannya besar gitu, nggak usah ngundang-ngundang influencer lah. Kalau saya khawatirnya, tapi so far sih nggak ada ya. Koperasi desa nggak ada influencer, MBG nggak ada influencer, terus sekolah rakyat juga nggak ada influencer. Ya udah bagus lah itu, normal aja. Jadi publik udah cukup cerdas, tidak perlu dimanipulasi atau dipengaruhi oleh influencer yang followernya banyak. Mendingan dananya buat media, lebih manfaat.
Karena media itu selalu menemani negara dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan bahagia. The fourth estate. Iya, susah senang negara, media selalu menemani. Ketika COVID misalkan, ketika semua orang, artis siapapun yang orang itu pada ada di rumah, media di mana? Iya, media di lapangan. Ketika negara butuh, ayo dong woro-woro supaya hidup sehat, new normal, pakai masker, cuci tangan. Yang berperan siapa? Media. Liputan apa yang di Senayan tuh apa namanya itu Wisma Atlet yang Wisma buat COVID. Siapa yang berperan? Media. Meskipun kita juga bertaruh nyawa pada saat itu, cuman karena dan nggak sedikit korban awak media. Kalau bukan kita yang menyuarakan kepada masyarakat, sosialisasi, siapa lagi? Iya. Itu. Jadi nggak usah mempertanyakan soal kredibilitas media. Ini orang media kalau di black tangannya ini merah putih nih. Sedap. Iya kan? Iya. Merah darah, putih kulitnya kan, merah putih gitu. Jadi ada bertobatlah. Ini tapi nih apa nih? Kalau dari Mas Gaib sendiri apa harapannya terhadap ini nih persoalan polemik soal kereta cepat ini? Ya, ini udah jadi perbincangan publik. Sudah banyak orang berwacana. Tiba-tiba semua orang bisa menjadi ahli kereta cepat. Iya. Tiba-tiba semua orang bisa jadi ahli investasi. Tiba-tiba semua orang bisa menganalisa segala-galanya. Karena di media sosial memang tidak dibatasi apapun yang bicara ya terserah aja. Nah, daripada kita tidak produktif membicarakan ini terus-menerus, jangan sampai kereta cepatnya menjadi ijazah jilid 2. Yang tidak pernah selesai dan nggak ada ujungnya. Nanti sampai 2040 kita masih ngomongin ijazah Jokowi. Kan ngaco namanya. Iya. Gitu. Sementara negara lain udah ngomongin bagaimana caranya membangun rumah di Mars atau di planet lain, kita masih ngomongin ijazah. Nah, sama kereta cepat juga gitu. Jangan sampai orang udah bikin mobil hidrogen yang menggunakan air sebagai bahan bakar, kita masih ngomongin dana kereta cepat yang membengkak. Karena tidak ada solusi dan keputusan hukum maupun keputusan politik yang jelas. Jadi biasakan kalau ada polemik, selesaikan, tuntaskan. Dan ini fungsi pemerintah di mana nih kira-kira? Iya, fungsi pemerintah, iya, bayar utangnya, bayar utangnya, negosiasi dengan Cina. Gimana caranya? Sebisa mungkin jangan terlampau besar, karena ini kan proyek bareng-bareng. Ya. Dan harus dipastikan bahwa tidak ada sepeser pun dana APBN yang dipakai dan keluar. Kalau saya secara pribadi, karena saya juga pemilik kedaulatan di negeri ini dan ikut nyumbangin pajak untuk semua. Untuk APBN? APBN, saya tidak rela APBN dipakai untuk satu proyek yang jelas-jelas dari awal merugikan negara. Kalau sampai itu dipakai dana APBN, saya akan tuntut di akhirat. Kalau untuk bangun KRL, silakan. Bangun pasar impres, silakan. Monggo. Bangun sekolah buat masyarakat SD, bangun jembatan, silakan. Itu jadi amal buat kita sebagai bangsa Indonesia. Betul. Tapi kalau dibangun untuk proyek-proyek mercusuar yang nggak ada manfaatnya, kita tidak akan rela. Nah, padahal banyak nih daerah-daerah lain ya, di luar Jawa terutama ya, masih butuh transportasi kereta api. Oh bener. Pak Jonan kan sempat bilang, daripada dananya dipakai untuk kereta cepat, kenapa nggak bikin rel kereta? Yang aneh, dulu kan Pak Jokowi bilang nawacita. Membangun dari luar Jawa. Yang dari timur atau dari yang tertinggal, terluar, terdepan. Kenapa bangun di Jakarta, Bandung? Iya. Mau ke factory outlet. Bangun Kalimantan, Papua, NTT, NTB. Bayangkan kalau di sana ada transportasi kereta. Mendingan bikin kereta api yang menuju ke tempat wisata. Lebih worth it kan. NTB, NTT bangun. Pakai kereta api. Kan ngeri tuh. Kalimantan semuanya bisa diputerin. Kayak kita kalau ke Eropa kan. Jadi dari Inggris bisa ke Belgia, bisa ke Perancis dengan kereta api. Sekarang bisa nggak kita naik kereta api Kalimantan? Semua terhubung pakai kereta api. Ngeri banget itu. Enak banget itu. Wah, cakep. Cakep banget. Cuman tinggal mau atau tidak. Ada rente atau enggak di situ. Ada untung atau enggak di situ. Kalau buat rakyat mah nggak usah cari untung. Cari berkahnya aja. Betul. Setuju nggak? Setuju. Dan itu juga duit rakyat. Iya. Supaya rakyat juga ikhlas dan redo.
duitnya dipakai buat kemaslahatan orang banyak. Bener. Iya kan? Iya. Ya, kira-kira gitu ya Mas Gaib ya. Kesimpulannya apa nih? Ikhlas dan redo. Ya. Dan ya mudah-mudahan ini ada jalan. Harapannya pemerintahan Pak Prabowo berhati-hati dalam membuat satu proyek. Betul. Jangan sampai mengulangi kasus kereta cepat dan juga IKN. Jadi tolong perencanaan yang matang, undang para pakar, kasih masukan, benar-benar digunakan hati nuraninya, ini worth it nggak untuk masyarakat. Kalau ahli bilang udah jangan Pak, ini nggak berguna, ini ngabisin duit rakyat, kita bisa berhutang sampai puluhan tahun, bahkan sampai hari kiamat masih belum kita bisa mampu bayar, ya udah. Mending nggak usah. Tapi ini tetap dikerjakan. Mudah-mudahan Pak Prabowo lebih bijak dalam melakukan atau menjalankan proyek-proyek mercusuar yang nggak ada manfaatnya buat masyarakat. Betul. Dan demikian The Comment. Luar biasa ini Mas Gaib masukannya. Ya, semoga bisa didengar dan kalau Sobat Sindo pengen memberikan komen silakan di kolom komen. Dan kalau Anda pengen informasi yang lebih atraktif, mendalam, Anda bisa buka www.sindonews.com dan juga bisa di Sindo News TV. Saksikan Sindo News TV di kabel. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.